Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekh Shalih Fauzan, itu berada di tengah-tengah antara Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah ketika berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami sampaikan. Contoh misalkan ya ketika Allah ya menetapkan sesuatu, ketika Allah menetapkan takdirnya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian tertawa sebagaimana ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang kita sampaikan sebelumnya. Tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lah Ahlussunnah ini berada di antara Al-Jabariyah wal Qadariyah. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir sholat berjamaah, dilanjutkan majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Di pembahasan yang lalu, pembahasan makanatu ahli sunnati wal jamaati baina firaqil ummah. Posisi ahlu sunnah wal jamaah di tengah firqah-firqah di dalam kaum muslimin. Di pertemuan yang lalu, ahlu sunnah wal jamaah berada di antara ahlu ta'tili wa ahlu tamthil.
ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Ahlus Sunnah berada di antara Ahlut Ta'til, yaitu Al-Jahmiyah dan Al-Musyabbihah. Al-Jahmiyah dan Al-Musyabbihah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maunya Al-Musyabbihah begitu, atau Al-Jahmiyah ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maunya mereka itu meniadakan semua sifat-sifat Allah. Tidak ada, dihapus. Allah Subhanahu wa taala turun, Allah Subhanahu wa taala ya hadir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, ya. Itu maunya Ahlut Ta'til ya, atau Al-Jahmiyah, itu ditiadakan, tidak usah. Kalau kita menetapkan sifat-sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin Allah itu kita samakan dengan makhluk begitu, maka kita tiadakan. Jadi ayat-ayat yang sudah berbicara secara tegas di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah otomatis ditolak fit tanzih, karena mereka mengatakan ya, kita ini ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesamaan dengan makhluk Allah, sehingga apabila kita menetapkan sifat-sifat itu, maka sangat mungkin kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan ya, dengan makhluknya, karena Allah juga memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan begitu. Maka kita hapus sifat-sifat itu, meskipun di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan begitu. Itu ya Jahmiyah, Ahlut Ta'til. Maka mereka ya kemudian berkebalikan dengan Al-Musyabbihah begitu. Al-Musyabbihah justru dari saking semangatnya kemudian ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Lah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Maunya Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu, kita imani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita imani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bila ta'tilin wala takyifin, ya, tanpa ditanya bagaimananya begitu. Kita serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian tidak usah kita samakan, tidak usah kita bagaimanakan. Ini maunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikembalikan setelah diimani sifat-sifat Allah tersebut, kemudian maknanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang kemarin kita sampaikan, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pagi hari ini kita lanjutkan berbicara ketika Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika berbicara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau ketika berbicara fiil-fiil Allah, ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu wa ahlus sunnati wal jamaah wasatun fi babil af'alillahi bainal jabariyah wal qadariyah, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekh Shalih Fauzan, itu berada di tengah-tengah antara Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah ketika berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami sampaikan. Contoh misalkan ya, ketika Allah ya menetapkan sesuatu, ketika Allah menetapkan takdirnya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian tertawa, sebagaimana ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang kita sampaikan sebelumnya. Tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lah Ahlus Sunnah ini berada di antara Al-Jabariyah wal Qadariyah. Mari kita lihat apa itu Jabariyah, apa itu Qadariyah. Jabariyah nisbatun ilal jabari, ya, sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada al-jabar, li'annahum yaquluna, gitu.
Mengapa dikatakan Al-Jabariyah? Karena mereka berkeyakinan innal abda majburuna ala fi'lihi, begitu. Sesungguhnya setiap hamba itu dipaksa, majburuna ala fi'lihi, untuk di semua perbuatan-perbuatannya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di semua perbuatan-perbuatannya. Jadi seorang hamba itu tidak memiliki daya dan upaya, tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha, begitu. Karena semua yang mereka lakukan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada daya upaya, tak memiliki ikhtiar, tidak memiliki usaha, begitu. Ibaratnya seorang hamba itu seperti wayang ketika berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ghalu fi itsbati af'alillah hatta nafau af'alal ibad, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah yang membuat itu, kemudian mereka berlebihan, ekstrim dalam menetapkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk itu tidak ada daya dan upaya, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, karena semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Jadi ketika seorang hamba itu melakukan kemaksiatan, misalkan, kenapa kamu mencuri? Ya karena takdir Allah seperti itu, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kamu berbuat maksiat? Ya karena saya tidak punya daya dan upaya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaksiatan untuk saya. Itu prinsipnya Jabariyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semuanya begitu. Prinsipnya Jabariyah. Itu. Wa za'amu annahum la yaf'aluna syai'a. Maka sejatinya seorang hamba itu tidak mengerjakan sesuatu apapun, tidak berbuat apapun, tidak ada ikhtiar, tidak ada daya dan upaya apapun. Wa inna wallahu huwal fa'il, dan Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya mengerjakan itu semuanya. Jadi ketika seorang hamba ditanya, mengapa kamu beribadah? Ya Allah menjadikan saya beribadah seperti ini. Itu ketika di dalam kebaikan. Sebaliknya ketika di dalam keburukan, mengapa kamu berbuat maksiat kepada Allah? Ya sudah, karena memang Allah yang menciptakan kemaksiatan kepada saya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu Jabariyah. Sehingga Al-Jabar itu artinya adalah memaksa ataupun dipaksa seorang hamba. Itu tidak ada daya dan upaya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini prinsipnya Al-Jabariyah, seperti itu. Faharakatuhu wa af'aluhu kulluha ittirariyah, begitu. Semuanya, semua pekerjaan, semua gerak-gerik, semua yang dilakukan oleh hamba itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah bukan daya dan upaya, bukan ikhtiar, bukan usaha hamba tersebut. Itu selebihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini prinsipnya Jabariyah. Tentu ini tidak berkesesuaian dengan Ahlus Sunnah, nanti kita sampaikan. Jadi ketika padahal maunya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengisbatkan ataupun mengembalikan kemaksiatan itu dan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang misalkan tidak menggunakan helm kemudian ditilang oleh polisi. Gitu. Ketika ditanya oleh polisi, kenapa kok tidak menggunakan helm? Kan lantas kita tidak boleh mengatakan, ya karena saya sudah ditakdirkan gak pakai helm. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lah Jabariyah ini seperti itu. Kenapa kamu kok bermaksiat? Ya saya sudah ditakdirkan bermaksiat. Ini Al-Jabariyah, ekstrim yang kanan. Apa yang ekstrim kiri? Al-Qadariyah. Ini dia Al-Qadariyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ketika berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan hamba, maka ada di posisi tengah-tengah antara Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah. Mari kita lihat Al-Qadariyah, nisbatun ilal qadari, dinisbatkan kepada Al-Qadar. Ghalau fi itsbati af'alil ibad, mereka itu berlebihan dalam menetapkan perbuatan hamba. Faqalu
innal abda yakhluqu fi'la nafsihi biduni masyiatillahi wa iradatihi. Ini lebih ekstrim lagi. Sesungguhnya setiap hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Begitu. Kalau yang Jabariyah tadi, seorang hamba itu tidak mampu begitu melakukan usaha, tidak mampu menciptakan perbuatannya, begitu. Tidak ada daya dan upaya. Lah Qadariyah ini sebaliknya. Sesungguhnya seorang hamba atau setiap hamba yakhluqu fi'la nafsihi, menciptakan perbuatannya sendiri biduni masyiatillahi wa iradatihi, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'af'alul ibadi la tadkhulu tahta masyiatillahi wa iradatillahi. Maka perbuatan seorang hamba begitu, itu tidak masuk di dalam masyiatillah, di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, wa iradatillahi, dan juga dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lam yuqaddirha wa lam yuridha. Begitu. Jadi ketika hamba itu berbuat sesuatu, Allah itu tidak menakdirkan hamba tersebut untuk berbuat sesuatu, bahkan Allah tidak mau. Bahkan di dalam keterangan yang lain, Al-Qadariyah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah berkeyakinan, jadi karena seorang hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, begitu, maka Allah itu tidak mengetahui apa yang diciptakan, apa yang dilakukan seorang hamba, kecuali hamba tersebut mengerjakan pekerjaannya atau mengerjakan perbuatannya. Ini kan kemudian pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui karena hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, maka Allah itu tidak mengetahui perbuatan seorang hamba, apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba tersebut melakukan perbuatannya. Maka ini menciderai Allah Subhanahu wa taala, penghinaan kepada Allah, bahwa apa? Allah kan Maha mengetahui, Sami, Alim, begitu. Allah Maha menciptakan. Nah, ini Al-Jabariyah wal Qadariyah, gitu. Posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa Ahlus Sunnati tawassatu, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah di tengah-tengah antara Al-Jabariyah wal Qadariyah. Wa qalu lil abadi ikhtiyarun wa masyiatun, begitu. Maka seorang hamba itu memiliki ikhtiar, begitu. Maka seorang hamba itu memiliki keinginan, maka seorang hamba itu memiliki kemampuan, walakinnahu la yaf'alu syai'an biduni iradatillahi wa masyiatihi wa taqdirihi, begitu. Tetapi itu semuanya tidak akan terjadi tanpa takdir dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di dalam kalimat yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba itu memiliki keinginan dan kemauan. Ini tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah juga memiliki keinginan dan kemauan, begitu. Tetapi kemauan dan keinginan hamba itu berkaitan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan, atau di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila keinginan seorang hamba itu berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah karena takdirmu baik. Tetapi apabila yang diinginkan oleh seorang hamba itu tidak berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka bersabarlah karena ini takdir buruk bagi seorang hamba. Lah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maunya seperti itu, di tengah-tengah antara Al-Jabariyah wal Qadariyah, begitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada kecuali yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Fa'athbata lil ibadi amalan huwa min khalqillahi ta'ala wa taqdirihi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan perbuatan seorang hamba itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa hamba itu ya bisa berusaha, bisa berdaya dan upaya, begitu. Ada ikhtiar yang dimiliki seorang hamba, tetapi sepenuhnya itu berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tengah-tengah antara Al-Jabariyah kemudian Al-Qadariyah, begitu. Maka di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, seorang hamba itu tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, seorang hamba tidak boleh menisbatkan kemaksiatan ya dan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka ada pendapat di dalam akidah Islam itu. Misalkan ada kalimat ya, may yahdihillahu fahuwal muhtad, begitu. Ya. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, ya, may yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka ialah orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kemudian ada kalimat di belakangnya, wa may yudlil, begitu. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, begitu, wa may yudlil, maka kata para ulama ada pendapat jangan sampai ada kalimat wa may yudlilhu, ya, yang barang siapa yang Allah sesatkan padanya ataupun yang disesatkan oleh Allah, begitu. Kan kalimat terjemahnya seperti itu, maunya yang barang siapa yang disesatkan fala hadiyalah, maka tidak ada ya petunjuk baginya. Maka tidak boleh ditambahkan hu dalam beberapa pendapat para ulama itu, karena hu itu kembali kepada Allah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena sejatinya Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak mengembalikan kemaksiatan ataupun keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sejatinya Allah menciptakan itu semuanya, tapi dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Al-Jabariyah, begitu. Kebaikan itu datangnya dari Allah, tapi kita tidak boleh menisbatkan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ya di dalam akidah berbicara tentang perbuatan Allah, itu kan takdir itu kan termasuk dalam perbuatan Allah, karena Allah yang menetapkan sesuatu dan itu dikatakan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua kelompok, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, ada Al-Jabariyah kemudian ada Al-Qadariyah. Al-Jabariyah dengan pemahamannya, kemudian Al-Qadariyah juga dengan pemahamannya, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah berada di antara tengah-tengah keduanya. Hamba itu memiliki kemauan, hamba itu memiliki keinginan, tetapi keinginan itu berkaitan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkesesuaian dengan Allah, maka bersyukurlah karena itu takdir baik. Apabila tidak berkesesuaian dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah karena itu adalah takdir buruk baginya. Dan di dalam hadis mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh orang-orang beriman itu urusannya adalah menakjubkan, begitu. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersyukur. Apabila mereka mendapatkan takdir buruk, maka mereka akan bersabar. Jadi sabar dan syukur, kata Rasulullah, dan ini tidak didapati kecuali pada orang-orang yang beriman. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.